akan dong ke sana. Didatangilah, kantornya sudah tutup. Ya udah meninggal? Ya, karena orang udah meninggal. Ah. Nah, beberapa tahun yang lalu. Terus dia butuh wasiat itu, karena pada saat pengecekan wasiat kan muncul. 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu dibuat di notaris ini. Iya, ya. betul, Nah, betul. Terus wasiat itu tidak pernah dipegang aktanya oleh ahli waris, karena mungkin pewasiat ini menyerahkan kepada pelaksana wasiat. Ya. Oh, oke. Kan saya tunjuk dan angkat sebagai pelaksana wasiat. Siapapun saya. ya, bisa. Nah, Misalnya apakah pengacara, pasangan kawinnya atau saudara kandungnya gitu atau kan? pengacara. Mungkin salah satu itu meninggal lebih dulu gitu kan. Oke. Nah, terus dia kan perlu. Ini saya nggak pernah dapat salinannya. Apa isi wasiat itu? Nah, SKW ini nggak keluar-keluar, bro. Ya, iya. Sementara dia membutuhkan untuk pencairan asuransi, ya, pencairan deposito, ya, atau mungkin pencairan tabungan di bank. Bank nggak mau, Kalau nggak ada walaupun keterangan. sudah ada surat keterangan kematian, kartu keluarga, Ya, itu bank kan tidak mau. Itu kan dari kelurahan Nah, ke kecamatan. Terus Beda. anak ini mungkin lagi sakit atau dia mau melanjutkan sekolah, dia butuh biaya dan uang itu semua ada di tabungan, ada di deposito, Tapi atau nggak ada bisa aset. Nah, coba karena X meninggal dunia dan belum ada yang ditunjuk sebagai notaris pemegang protokol, ini diserahkan kepada MPD. Jadi di pasal 67 UU JN itu, ya, 67. MPD itu diberikan kewenangan untuk menunjuk notaris pemegang protokol. Jadi dalam waktu 7 hari itu harus disampaikan ke pengurus daerah MPD. Dalam waktu 30 hari ahli waris, ya, pasangan kawin itu harus menunjuk notaris pemegang protokol. Lewat 30 hari itu kewenangannya ada di MPD. Nah, sekarang MPD ada yang tidak tahu notaris meninggal dunia karena tidak dikasih tahu. Karena hubungan MPD dengan Pengda ada juga yang komunikasinya tidak lancar, gitu kan? Coba bayangkan kalau sekretariat masing-masing Pengda sudah ada, bahkan malah di situ juga disiapkan sekretariat untuk MPD, mungkin ini akan membantu kan, tujuan akhirnya kan kepentingan masyarakat, ya, kita selaku pejabat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? MPD-nya digugat. Ya iya, karena dia bertanggung jawab. Karena tidak menunjuk. Nah, sekarang MPD-nya tidak tahu, ya. Kemudian kalaupun misalnya ditunjuk, yang menerima belum tentu juga siap untuk menerima, karena yang meninggal buku protokol, ya, jilitan dokumen itu mungkin ada 2 kamar, ada 2 ruangan. Wow. Sementara dia kantornya kecil gitu kan. Ruko 2 lantai juga menjadi permasalahan. Nah, siapa yang seharusnya memikirkan hal ini? Kan bukannya kalau itu pernah kita bahas juga, pernah mengajukan ke Arsip Nasional. Ya, bukan itu. Itu kan solusi. Tetapi siapa yang mempunyai kewenangan untuk membahas hal ini? Nah, itu. Apa mungkin misalnya siapa ya? Sahabat saya lah, Bli Nyoman misalnya ya. Nah, Bli Nyoman itu cuma anggota biasa, ya kan? Apa dia bisa tiba-tiba menyampaikan hal yang seperti ini ke instansi pemerintahan di tingkat pusat? Bukan kewenangan dia, ya kan? Nah, harusnya pengurus pusat lah. Ya, itu kan istilahnya makanya ada jenjang. Ya. Nah, jadi kembali UU JN ini sudah harus disempurnakan. Itu baru satu saja, ya, masalah tentang usia, ya. 65 tahun dapat diperpanjang dengan segala macam persyaratan, ya, termasuk poin-poin gitu kan. Nah, sampai anggota itu harus datang untuk diwawancara. Ini tidak sesuai kalau menurut saya dengan pasal 7 tujuan dari organisasi, ya, di anggaran dasar itu. Harusnya pengurus pusat itu lebih mengayomi gitu ya. Nah, terus bro, setelah itu pasal 66 ya, 66A ya. Nah, terus juga berkaitan dengan persekutuan perdata. Nah, coba baca di UU JN pasal 20 ya. Di situ ada ya tentang persekutuan perdata. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi. Kenapa? Saya dengar kok selentingan kawan-kawan yang ada di tingkat pusat itu ya. Ini dari universitas mana? Nah, seakan-akan dengan menyebut itu ya. Terus ini memberikan apa ya yang kurang baik. Kalau menurut saya
Janganlah begitu. Alma mater dibawa-bawa. Dan kalau yang terjadi itu misalnya tentang itu personal ya, misalnya ada ketidaktahuan lah. Kita ini kan manusia biasa yang mempunyai keterbatasan. Nah, terus yang masuk di satu daerah langsung sekaligus banyak. Saya kira solusinya yang harus dicari. Salah satu dulu yang kita usulkan tentang persekutuan perdata ini ya. Kalau bisa itu ya, tidak ada lagi kategori A, B, C, D. Ya. Grade A, nah, grade terakhir B, kemarin kan hanya menghapus D, ya. Jadi C doang, B, C, jadi betul. C. Jadi untuk ABC. pertama kali diangkat di C. Terus 3 tahun bisa ke B. Nah, pindah ke B baru bisa masuk 3 tahun lagi bisa ke A. A ini ibu kota provinsi, terutama DKI Jakarta. Ya. Nah, itu yang diinginkan oleh kawan-kawan DKI Jakarta ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau tahu sebenarnya bagaimana DKI Jakarta ini mungkin juga bisa berpikir ya, berpikir ulang gitu loh. Jadi Jakarta ini bukan segala-galanya gitu ya. Nah, jadi apa solusinya? Pasal 20 tentang persekutuan perdata itu, itu dorong kementerian untuk membuat Permenkumham. Kalau perlu untuk pengangkatan pertama kali, boleh Jakarta. Langsung A. Saya siap ya, masuk Jakarta ya. Jadi ada persyaratan teknis, jadi tidak asal masuk saja. Misalnya yang boleh menerima ya, nah itu sudah menjalankan jabatan minimal 10 tahun. Kemudian mungkin yang baru masuk itu ya, dia tidak boleh masuk kemudian dia buka kantor sendiri. Misalnya minimal 3 tahun dia harus ada di di persekutuan perdata itu ya, semacam kantor pengacara, sehingga kantor notaris ini tidak lagi berderet-deret gitu kan. Nah, terus memang tanggung jawab itu kan personal ya. Ada hal lain sebenarnya yang juga dipikirkan oleh kawan-kawan. Ini nanti kerahasiaannya menjadi ini dong, jadi kena dong kerahasiaan gitu kan. Nah, itu bisa. Makanya harus dilakukan penyempurnaan UU JN itu tentang protokol dari masing-masing notaris itu. Nah, itu loh bro. Jadi itu bisa salah satu gitu ya. Jadi tidak notaris misalnya ditempatkan di Kabupaten A hanya formalitas saja, buka papan nama ya, ada kantornya, ada pegawainya. Notaris saya tidak pernah datang ke sana, tidak pernah datang. Jadi yang ngejalankan jabatan itu siapa? Pegawainya, karyawannya, stafnya minimal kan juga. Tanda tangan karyawannya, bacain akta karyawannya. Nah itulah minuta akta yang berjalan-jalan. Nah akhirnya apa? Terjadi masalah. Kalau karyawan kan dia bukan magister kenotariatan. Dia kan tidak. Ya itulah. Yang sudah notaris saja masih ada yang hilaf, ada yang lupa, gitu kan? Ini menjadi salah satu. Jadi apa yang sih kalau cuman buat formalitas untuk pindah ke satu tempat, gitu kan? Buka aja sudah semua. Terus berikutnya ya, yang takut nanti terganggu. Kenapa sih yang ada di pengurus pusat ini tidak menjalin kerjasama ya? Misalnya bank. Ya. Hampir semua bank itu ada keterkaitannya dengan notaris PPAT, legalnya ya terutama. Nah, kenapa tidak salah satu persyaratan itu dimohonkan harus yang tamat MKN? Ribuan kantor cabang legalnya ya, betul. Terus berikutnya ya, misalnya ATR BPN. Berarti membuka lapangan pekerjaan juga. Betul. Karena poinnya kan itu. Ya, membuka lapangan pekerjaan bagi yang belum diangkat sebagai notaris. Ada di semua kabupaten kota. Dan hubungannya juga dengan para notaris belasan PPAT. Ribu loh bang. Iya. Nah, kenapa salah satu syarat tidak dibuatkan dari MKN? Jadi hubungan antara bank dengan notaris juga bisa terjalin dengan baik. Kalau saya tidak setuju kampusnya dicabut izinnya, janganlah. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, ya kan? Dan itu sah-sah saja. Oh, ada misalnya tentang perbedaan, organisasi yang harus masuk ke kampus-kampus itu. Berarti organisasi yang harus aktif. Ya, itu di pasal 20 ya. Terus yang berkaitan dengan alat bukti, banyaklah. Jadi saya kira memang seperti yang disampaikan sama Prof. Widi gitu ya. Nah, kalau sekarang ini ya, kita
di prodi-prodi itu kan tidak ada yang lebih khusus yang berkaitan dengan materi mata kuliah pidana kan, hukum pidana kan. Nah, saya kira itu juga perlu dipertimbangkan. Gitu kan. Jadi masuk PP perkuat hubungan kerjasama antar lembaga, bukan hanya Kemenkumham saja, bukan hanya ATR BPN saja, bukan hanya Dikti ya, tetapi juga bisa masuk ke semua bidang, semua lini. Nah, balik lagi Bang ke masalah perubahan. 2000 di KLB itu kan draftnya ditolak. Di waktu bukan di KLB, waktu di Batu Malang. Ketika di KLB itu kan tidak terjadi perubahan juga. Ya makanya memimpin itu ya di INI dan di IPAT ya. Nah, kita ini pejabat semua, seperti menarik rambut di dalam tepung. Harus pandai menjaga perasaan dari para anggota, terutama para pengurus. Ya, terutama para pengurus, karena mereka itu kan setara sama kita, bukan berarti ini baru 2 tahun jadi notaris, ya, jadi apa sih yang dia tahu, terus dia kemudian tidak dianggap, ya nggak boleh juga. Tapi kan itu semua sudah ada rule-nya, yaitu di anggaran dasar, di anggaran rumah tangga, Bang. Tinggal dijalankan, kata Bang SS, tinggal dijalankan, selesai. Kata Bang Widi, tinggal jalankan rule-nya. Bahkan ada Bang Andris menjalankan rule of the games-nya dijalankan dengan baik, aman. Ya aman. Makanya kan di awal saya bilang tidak ada permasalahan kok. Keputusan Kongresnya kan sudah jelas 2019. Iya kan? Tidak ada permasalahan. Ya tim kita yang dikalahkan gitu, yang seharusnya mempermasalahkan, kita permasalahkan nggak? Enggak. Tidak kita permasalahkan. Iya kan? Betul. Nah kalau di 2016 saya ikut di bagian itu kemudian sempat terjadi gugatan 2016. Ya. Karena ada suara siluman katanya 126 kalau nggak 100 sekitar 100 lebih lah saya tahu. Itu Mahfud lah yang tahu gitu ya. Nah, cuman yang saya sayangkan pada saat itu harusnya dipanggil ya para pelaku itu kemudian dijatuhkan sanksi. Ya, tapi tidak dijatuhkan sanksi. Ya. Oke lah, misalnya tidak membatalkan hasil Kongres karena dihitung jumlah suara itu nggak akan mempengaruhi, tidak mempengaruhi hasil. Ini kan bisa menjadi catatan ya, terus siapa pihak-pihak, karena ini kan bagian dari pelanggaran kode etik. Terus ingat juga di anggaran dasar perubahan terakhir. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Andris itu betul, saya dukung ya, sama kawan-kawan Kang Udin misalnya ya, Prof. Widi. Jadi taat ajas, ikutin saja ADART, keputusan Kongres, selesai. Karena konsekuensinya kalau melanggar aturan, tidak taat ajas ya, nah, ini hati-hati loh, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi yang melanggar, yang tidak patuh dengan keputusan Kongres, pasal 28. Coba lihat di pasal 8. Coba lihat di pasal 8 ayat 1 ya. ART. Kehilangan keanggotaan. Anggaran dasar. ART. ART. Lihat pasal 8. Kehilangan keanggotaan. Berakhirnya keanggotaan. Berakhirnya keanggotaan. Pasal 8 ayat 1 huruf apa? G. Ya. Pasal 8 ayat 1 huruf G, tidak mentaati atau mematuhi keputusan Kongres yang sah. Nah, keanggotaan anggota biasa dari notaris aktif berakhir. Ya. Bisa berakhir, jadi bahaya. Makanya hati-hati ya. Itu dulu pernah ditujukan kepada rekan-rekan kita ya. Karena membuat di pasal 8 ayat 1 huruf di atasnya tadi itu ya, mendirikan ya INI tandingan atau jenisnya ya. Mendirikan atau ikut serta dan aktif dalam organisasi, itu kehilangan haknya sebagai anggota. Ya. Berakhir Dia juga. tidak lagi menjadi anggota INI. Iya. Nah, terus ayat berikutnya yang tadi tidak mentaati atau mematuhi keputusan Kongres. Nah, sekarang kenapa Prof. Widi ya
kenapa Kang Udin, Bang SS, Bang Safran, 3 tahun ya 3 tahun. Dr. Andris, sebenarnya tidak ada yang jadi masalah sepanjang ikutin saja aturan. Iya betul, ikuti aturan. Ya kan? Ini kan awalnya itu memindahkan tempat, ya kan? Padahal tempat itu diputuskan di mana? Jawa Barat. Di Kongres, Dulu. bukan keputusan tempat penyelenggaraan. Di Kongres. Di Kongres. Nah, kalau misalnya tidak patuh dengan keputusan Kongres, bisa tidak dia Pasal terkena 8 ayat 1 huruf kehilangan? G. Ya. Bisa. Jadi saya kira Tapi kan- beginilah, Bro. Tapi kan gini Bang, kemenurutnya ini kan ketika 2 Mei itu tidak dilaksanakannya Kongres pertama karena force major alasannya, Ya. ya kan? Keduanya katanya belum adanya bakal calon, makanya Ya. dibuatlah KLB dulu. Ya. Garis miring ke KLB 1 hari, sekali berikutnya Ya. itu RP3YD dalam kurung pra kongres atau menentukan bakal calon, kan gitu kan?